Shalom dan salam sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam AS Channel, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial aplikasi keuangan GKI di Tanah Papua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memperkenalkan bentuk atau tampilan dari aplikasi keuangan GKI di Tanah Papua yang hanya kita bisa kerja dalam satu lembar, tetapi dokumen-dokumen penting dapat kita selesaikan hanya dalam satu lembar kerja atau satu file ini saja, tanpa harus kita gonta-ganti file tiap bulan atau setiap 3 bulan sekali misalnya. Saudara sekalian, aplikasi keuangan ini saya buat merupakan pergumulan panjang ketika saya menjadi bendahara majelis jemaat mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2026 saat ini. Saya harapkan saudara bendahara majelis jemaat maupun hamba-hamba Tuhan yang bekerja di GKI di Tanah Papua dapat menyimak secara baik tutorial aplikasi keuangan ini sehingga bisa memahami dan jika diperlukan maka bisa membeli aplikasi keuangan ini. Dan dalam rangka pembangunan gedung gereja Siloam Proben, saya menggunakan aplikasi keuangan ini untuk menggalang dana bagi pembangunan. Saya menerangkan untuk tampilan utama atau menu utama pada aplikasi keuangan ini yang memuat data utama, data penerimaan, data pengeluaran, input data penerimaan, input data pengeluaran, input rencana dan realisasi SOJ, ada hasil akhir, kemudian ada laporan pertanggungjawaban, kemudian rekap atau dirham penerimaan per bulan, rekap atau dirham pengeluaran per bulan, kemudian rekap penerimaan, rekap pengeluaran, laporan evaluasi, draft setoran dan juga register saldo. Pada kali ini saya akan secara khusus menjelaskan kepada saudara sekalian mengenai data utama yang terdiri dari identitas, kalender, dan jenis SOJ. Saya masuk pada item yang pertama, yaitu identitas. Di bagian ini merupakan identitas dari pemilik aplikasi ini, yang mana aplikasi ini tidak bisa dapat diedit oleh siapapun kecuali saya. Selagi aksesnya belum dibuka, maka saudara sekalian tidak bisa mengedit baik itu tahun, nama jemaat, nama klasis, nama ketua jemaat, bendahara jemaat, dan juga tempat di mana jemaat saudara berada. Ini terkunci semua. Saya ambil contoh, misalnya saya mau ganti tahun jadi 2027. Ternyata ini ada notifikasi yang menyatakan bahwa sel ini dikunci. Saya kembali ke menu utama. Yang berikut saya jelaskan tentang kalender. Saya ambil contoh pada bulan Januari, tanggal 1 hari Kamis dan tanggal 31 hari Sabtu. Untuk menentukan minggu pertama, minggu kedua sampai dengan minggu kelima, kita memperhatikan tanggal awal pada atau tanggal awal minggu dan tanggal akhir minggu. Misalnya minggu pertama tanggal awalnya tanggal 1, kemudian tanggal akhirnya tanggal 3. 1 dan 3 kita isi di sini. Kemudian minggu kedua tanggal awalnya 4 dan tanggal akhirnya 10. Begitu seterusnya sampai dengan minggu kelima, tanggal awalnya 25 dan tanggal akhirnya 31. Kita isi di bagian sel yang berwarna kuning ini. Seperti ada peringatan ini, bekerjalah pada kolom yang berwarna kuning. Kemudian tanggal akhir bulan atau tanggal 31, nama hari pada akhir bulan hari Sabtu. Yang berikutnya saya perlu tunjukkan juga, misalnya ada sedikit perbedaan misalnya pada bulan Mei. Kalau kita perhatikan di sini, tanggal 1 dan tanggal 2 itu adalah di hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau misalnya minggu pertama ini kita memasukkan tanggal 1 dan tanggal 2, itu berarti kita harus menambahkan satu baris lagi di bawah sehingga jumlah minggunya menjadi 6 minggu. Oleh karena itu disiasati dengan menggabungkan tanggal 1 dan tanggal 8, kemudian tanggal 2 dan tanggal 9, lalu hari minggunya tanggal 3. Kemudian kita mau menginput ke bagian kanan ini untuk minggunya. Minggu pertama harus mulai tetap dari tanggal 1, sekalipun kita lihat pada baris ini tanggal 3 sebagai tanggal awal, tetapi selalu kita harus mulai dengan tanggal 1. Kemudian tanggal akhirnya tanggal 9. Jadi bisa 7 hari, 8 hari, dan juga
9 hari untuk minggu yang pertama. Kemudian yang berikut pada minggu kelima ini hanya tanggal 31 saja. Berarti untuk memasukkan tanggal awal minggu dan tanggal akhir minggu disamakan saja, yaitu tanggal awalnya 31 dan tanggal akhirnya 31 juga. Saya contohkan yang lain lagi, misalnya pada bulan Agustus tanggal 1 tepatnya di hari Sabtu. Kalau misalnya kita memasukkan tanggal 1 saja di baris yang pertama, maka akan terdapat 6 minggu. Oleh karena itu, dengan cara yang sama dengan bulan Mei tadi, disiasati tanggal 1 digabungkan dengan tanggal 8. Terus untuk tanggal awal minggu tanggal 1 dan tanggal akhirnya tanggal 8. Itu berarti ada 8 hari. Kita isi minggu pertama sampai dengan minggu kelima disesuaikan dengan nama tanggal awal dan tanggal akhirnya. Saya kembali ke menu utama. Setelah kita dari kalender, kita menuju ke jenis SUJ. Saldo akhir tahun lalu itu akan menjadi saldo awal di tahun ini. Jadi kalau tahun lalu misalnya saldo akhirnya 192.534.965 rupiah, itu berarti menjadi saldo awal untuk tahun 2026. Kekurangan SUJ tahun lalu atau tahun sebelumnya, kalau misalnya ada kekurangan store, maka kita bisa menginput di sini. Dan jangan lupa misalnya 3.830.000, kita harus letakkan tanda kurang di depan atau tanda minus di depan, menunjukkan bahwa itu merupakan selisih kurang. Tetapi kalau misalnya berdasarkan audit keuangan di awal tahun terdapat selisih lebih, maka abaikan saja, dikosongkan saja bagian ini. Misalnya selisih lebih, maka kita hapus saja. Kita hapus. Ini digunakan untuk mengisi kekurangan setoran saja. Kemudian jenis SUJ dan nomor rekening harus kita input di sini untuk membantu kita dalam penyetoran tiap minggu. Kemudian yang berikutnya, misalnya ada kewajiban setoran lainnya sesuai dengan keputusan raker atau keputusan sidang klasis, maka bisa diinput di sini. Kita hanya bisa bekerja pada sel yang berwarna putih, sementara sel-sel yang berwarna selain putih abaikan saja, artinya tidak bisa kerja di situ. Saya kembali ke menu utama. Ini merupakan video perkenalan untuk kita sekalian, sekaligus saya menjelaskan tentang data utama, yaitu identitas, kalender, dan jenis SUJ. Pada video berikutnya saya akan tunjukkan tentang data penerimaan, apa saja yang kita akan lakukan di sana, dan saya usahakan setiap menu, setiap submenu pada menu utama ini akan saya jelaskan per video sehingga pemahaman kita menjadi lebih jelas. Demikian video tutorial ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terdapat